Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zedira Kapitra dengan NIM 121140199. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit serta mendemokan hasil dari Capstone Project saat melaksanakan program MSIB Batch ke-6 2024 di PT Agate Internasional. Pada kesempatan itu, saya mendapati kelompok 6 dan berperan sebagai gameplay programmer. Jadi, untuk judul dari Capstone Project ini adalah The After Before Where Destiny Awaits. Kemudian untuk ide dari capstone-nya, pertama ada title-nya, The After Before Where Destiny Waits. Kemudian ada genre-nya simulation casual. Platform yang digunakan itu PC. Kemudian game dimainkan secara single player. Untuk playtime-nya itu ada 140 sampai 170 detik per wave. Proyek capstone ini tuh bertujuan untuk mengembangkan game simulation yang berjudul The After Before Where Destiny Waits. Kemudian dalam game ini, pemain akan berperan sebagai Grim Reaper atau seorang pencabut nyawa yang memiliki tugas untuk membimbing jiwa-jiwa atau souls menuju sebuah Destiny Gate atau gerbang takdirnya sebelum kehabisan waktu. Selanjutnya ada dari konsep capstone-nya. Yang pertama ada game overview, di mana game ini tuh berlatarkan sebuah dunia fantasi. Kemudian pemain berperan sebagai Grim Reaper yang harus membimbing jiwa-jiwa murni atau yang disebut pure soul dan jiwa-jiwa tersesat atau lost soul ke gerbang takdir atau destiny gate sebelum kehabisan waktu. Pemain harus menggunakan alat khusus untuk menarik dan membimbing jiwa-jiwa ini sambil menghindari musuh yang dapat merusak jiwa-jiwa yang murni atau pure soul. Gameplay mekanik yang pertama itu ada Soul Guidance yang merupakan mekanik utama yang melibatkan pure soul dan lost soul itu harus dibimbing ke tujuan mereka masing-masing. Wake management di mana berat karakter pemain ini akan bertambah seiring dan semakin banyaknya jiwa yang dibimbing. Kemudian ada avoid enemy di mana pemain harus menghindari musuh yang sedang berpatroli agar untuk menghindari jiwa-jiwanya diserang. Kemudian ada corruption prevention di mana jika musuh menyentuh pure soul atau jiwa murni, mereka akan menjadi tersesat kembali atau lost soul. Terus kemudian ada time management di mana player akan diberi batasan waktu untuk membimbing jiwa-jiwa murni ke gerbang Destiny Gate atau gerbang takdirnya. Kemudian ada decision making di mana pemain harus membuat keputusan yang strategis seperti memilih berapa banyak jiwa yang harus mereka bimbing terlebih dahulu. Kemudian harus menentukan jalur terbaik untuk melalui rintangan yang ada. Terus dynamic soul transformation di mana pure soul yang ditinggalkan terlalu lama di luar gerbang atau di luar dari entrance gate akan berubah menjadi jiwa tersesat kembali. Terus untuk ada game komponennya. Selanjutnya saya akan mendemokan gamenya. Untuk tampilan awalnya udah ada splash screen. Kemudian untuk settingan audio udah bisa dikecil dan diperbesar. Terus untuk kreditnya ini ada informasi tentang timnya dan parameter. Ada tombol start dan quit. Kemudian saat menambah start masuk ke tutor. Selesai dari tutor akan masuk langsung ke gamenya. Pada gamenya terdapat UI timer, soul target, dan waves target, serta terus ada UI keterangan ability yang bisa digunakan oleh player. Terus ada UI pause di mana terdapat tombol resume, quit game, dan terdapat settingan audio. Dan saat menekan tombol resume akan melanjutkan gamenya. Player dapat berjalan menggunakan WASD, kemudian dapat dash menggunakan shift, kemudian player dapat menarik soul menggunakan tombol E. Ketika soul sudah dipurify, yang awalnya merupakan lost soul akan berubah menjadi pure soul. Nah, ini dimana ketika kondisi soul dilepas menggunakan tombol Q akan berubah menjadi lost soul kembali. Pada purifying, player tidak bisa mempurify di luar dari gate merah, sehingga dia harus mempurify melewati gate ini. Kemudian pada Japanese house ini, jika di luar akan tampak atapnya, dan jika masuk ke dalam rumahnya, atapnya akan hilang, dan kita akan menemui sebuah labirin. Selanjutnya kita bertemu dengan enemy di dalam Japanese house ini. Enemy ini akan mengajar jika soul terdapat di visionnya. Dia akan mengajar soul yang paling dekat
dan akan merubahnya menjadi losal kembali. Dia tidak akan mengejar yang losal. Selanjutnya pada Ovudarum, ini merupakan tujuan akhir Ovudarum sendiri. Ini setiap wave-nya akan berpindah-pindah secara random. Kemudian jika wave sudah selesai, maka akan muncul upgrade card, di mana player akan memilih salah satu di antara 3 update card yang muncul, dan upgrade card ini akan muncul setiap wave-nya selesai. Setiap wave selesai, player akan di-spawn dekat entrance gate kembali. Kemudian ini ada wave management, di mana player harus bisa memanajemen wave dari player agar kecepatannya stabil. Power ups ini akan muncul di wave ke-6. Yang pertama itu power up open up. Yang kedua itu ada power up extra time 5 detik. Kemudian ada power up stun enemy. Kemudian untuk win conditionnya ketika player telah menyelesaikan 15 wave. Dan untuk close conditionnya, di mana player akan kehabisan waktu, akan muncul peringatan ketika sudah di 10 detik terakhir, dan akan muncul keterangan seperti berikut. Yang segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.